Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Rintikus Sembilan. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan sebuah video yang berkaitan dengan keputusan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di mana keputusan bersama tersebut berkaitan dengan panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi corona virus DC COVID-19. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 yaitu kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Agenda yang pertama adalah pendidikan anak usia dini meliputi TK, RA, dan sederajat, pendidikan dasar dan menengah dari SD, SMP, sederajat, dan pendidikan menengah meliputi SMA, SMK, MA, dan sederajat. Yang kedua adalah perguruan tinggi. Yang ketiga, pesantren dan pendidikan keagamaan yang dijelaskan secara terpisah oleh Kementerian Agama atau Kemenak. Pola pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah di tahun ajaran 2020-2021. Poin pertama, tahun ajaran 2020-2021 isinya tahun ajaran baru 2020-2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Poin kedua, pembelajaran di zona kuning dan oranye dan merah. Ini yang perlu dipahami. Untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah (BDR). 94% peserta didik berada di zona kuning, oranye, dan merah dalam 429 kabupaten kota yang berada di Indonesia. Sisanya yang 6% adalah peserta didik di zona hijau dalam 85 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ini berdasarkan sumber data covid19.go.id per tanggal 15 Juni 2020. Proses pembelajaran
Proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka untuk peserta didik. Di sini ada tetap belajar dari rumah untuk zona merah, oranye, kuning, dan zona hijau itu kabupaten kota dalam zona hijau ya. Artinya peserta didik dapat melakukan pembelajaran secara penuh bila berada di kabupaten kota dalam zona hijau. Jika ya, maka pemerintah daerah dan kantor Kemenak memberikan izin untuk belajar di secara penuh tatap muka. Setelah itu, satuan pendidikan penuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Jika ya, maka orang tua setuju untuk pembelajaran tatap muka selanjutnya. Peserta didik mulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap. Tahapan pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan di zona hijau. Bulan pertama itu untuk jenjang SMA, SMK, MA sederajat, dan SMP atau MTPS. Bulan ketiga dilanjutkan dengan jenjang SD dan MI SLB. Selanjutnya di bulan kelima itu untuk PAUD, formal, TKRA, TKLB, dan non formal. Persentase peserta didik jenjang zona hijau terdapat jumlah peserta didik nasional berdasarkan data covid19.go.id per 15 Juni 2020. Ini penjelasannya. Urutan tahap dimulainya pembelajaran tatap muka dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik menerapkan protokol kesehatan. Tahap 1 jenjang SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK paket C, SMP, MTS, dan paket B. Ini masuk dalam tahap 1. Untuk tahap 2 dilaksanakan pada 2 bulan setelah tahap 1, meliputi jenjang SD, MI, paket A, dan SLB sederajat. Sedangkan untuk tahap 3 dilaksanakan 2 bulan setelah tahap 2, meliputi jenjang PAUD, TKRA, TKLB, dan non-formal. Yang selanjutnya, begitu ada penambahan kasus atau level resiko daerah naik, satuan pendidikan wajib ditutup kembali. Ketentuan pembelajaran tatap muka di sekolah atau madrasah berasrama di zona hijau. Yang pertama adalah sekolah dan madrasah berasrama pada zona hijau dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka selama masa transisi atau 2 bulan pertama. Yang kedua, pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru dengan ketentuan sebagai berikut. Kapasitas asrama kurang dari 100 peserta didik, masa transisi 2 bulan pertama. Masa kebiasaan baru
bulan 1 50%, bulan 2 100%. Untuk peserta asrama dengan kapasitas di atas 100 tidak diperbolehkan. Bulan 1 25, bulan 2 50, bulan 3 75, bulan 4 100. Jadi untuk kebiasaan barunya itu bertahap. Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan. Daftar periksa kesiapan Satuan Pendidikan sesuai dengan protokol kesehatan Kementerian Kesehatan. Yang pertama, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan meliputi toilet bersih, sarana cuci tangan dengan air mengalir, menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan, hand sanitizer, dan disinfektan. Untuk nomor 2, mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan, puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lain-lainnya. Kesiapan yang ketiga, kesiapan menerapkan era wajib masker kain maksudnya, atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu. 4. Memiliki termogan pengukur suhu tubuh tembak. Yang kelima, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan berdasarkan yaitu beberapa hal, yaitu memiliki kondisi medis penyerta atau komorbiditi yang tidak terkontrol. Yang nomor 2, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak. Yang ketiga, memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, orange, dan merah atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Yang keenam, membuat kesepakatan bersama komite sekolah berkaitan dengan kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Proses pembuatan kesepakatan tetap perlu menerapkan kontrol protokol kesehatan. Satuan pendidikan mulai melakukan persiapan walaupun daerahnya belum berada di zona hijau, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan kantor wilayah atau kantor Kementerian Agama atau Kemenag. Pembelajaran tatap muka pada zona hijau dilaksanakan mulai 2 fase. Yang pertama, pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap. Diawali dengan masa transisi selama 2 bulan. Jika aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru. Perihal yang pertama, waktu mulai paling cepat bagi yang memenuhi kesiapan. Masa transisi 2 bulan pertama untuk jenjang SMA, SMK, MA, SMP, MTS paling cepat Juli 2020. SD, SMP, SD, MI, SLB paling cepat September 2020. PAUD paling cepat November 2020. Untuk masa kebiasaan baru SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTS paling cepat September 2020. SDMI dan SLB paling cepat November 2020. Untuk jenjang PAUD paling cepat Januari 2021. Kondisi kelas pendidikan dasar menengah
jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik per kelas. Standar 28 sampai dengan 36 peserta didik per kelas. Yang selanjutnya untuk jenjang SLB, jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas dengan standar 5 sampai 8 peserta didik per kelas. Untuk PAUD, jaga jarak minimal adalah 3 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas dengan standar 15 peserta didik per kelasnya. Pendidikan dasar dan menengah, jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik per kelasnya. Untuk jenjang SLB, kebiasaan baru SLB, jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas. Selanjutnya untuk jenjang PAUD, jaga jarak minimal 3 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelasnya. Jadwal pembelajaran, jumlah hari dan jam belajar dengan sistem giliran rombongan belajar shift ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Untuk masa kebiasaan baru, jadwal pembelajarannya adalah jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar atau shift ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Pembelajaran tatap muka pada zona hijau dilaksanakan melalui 2 fase. Yang kedua, yaitu pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap. Diawali dengan masa transisi selama 2 bulan, jika aman dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru. Yang pertama, perilaku wajib. Masa transisi 2 bulan pertama yaitu yang pertama, menggunakan masker kain non-medis 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 jam atau lembab. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. Masa kebiasaan barunya adalah menggunakan masker kain non-medis 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 jam atau lebih. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. Kondisi medis warga sekolah yang pertama pada masa transisi 2 bulan pertama adalah sehat dan tidak mengidap komorbid dalam kondisi terkontrol. Yang kedua, tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Yang kedua adalah masa kebiasaan barunya pada kondisi medis warga sekolah adalah sebagai berikut. Sehat dan tidak mengidap komorbid dalam kondisi terkontrol. Yang kedua, tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Yang ketiga, pembelajaran tatap muka pada zona hijau dilaksanakan melalui 2 fase. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan masa transisi selama 2 bulan. Jika aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru. Perihal masa transisi 2 bulan pertama,
masa kebiasaan baru. Kantin sekolah tidak diperbolehkan pada masa transisi 2 bulan pertama. Pada masa kebiasaan baru boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Yang kedua adalah kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan pada masa transisi 2 bulan pertama. Untuk masa kebiasaan baru diperbolehkan kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat dan fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter, misalnya senam lantai dan basket. Kegiatan selain kegiatan belajar mengajar KBM tidak diperbolehkan pada masa transisi 2 bulan pertama. Adanya kegiatan selain KBM. Contohnya, tidak diperbolehkan orang tua menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua murid, pengenalan lingkungan sekolah, dan sebagainya. Pada masa kebiasaan baru diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Bantuan operasional sekolah atau dikenal dengan BOS di masa kedaruratan COVID-19 dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan. Kategori penekanan alokasi terkait COVID-19 sebelumnya. Tidak ada. Di masa kedaruratan COVID-19, Permendikbud nomor 19 tahun 2020 bahwasanya dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Yang kedua, dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, disinfektan, dan masker atau penunjang kebersihan dan kesehatan lain termasuk termogan atau pengukur suhu tubuh. Yang kedua, pembayaran honor jika sebelumnya dapat digunakan untuk membayar guru honor yang memiliki NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, belum memiliki sertifikat pendidik dan tercatat di Dapodik per tanggal 31 Desember 2019 tidak untuk membiayai guru honor baru. Dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia. Sebelumnya, pada masa kedaruratan COVID-19, sesuai dengan Permendikbud nomor 19 tahun 2020, dapat digunakan untuk membayar guru honor yang tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019 dalam kurung tidak untuk membiayai guru honor baru, belum mendapat tunjangan profesi, dan memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah. Tetap dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia. Persentase penggunaan pembayaran honor paling banyak adalah 50%. Ketentuan pembayaran honor dilonggarkan menjadi tanpa batas. Untuk penggunaan BOS madrasah sesuai dengan juknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Bantuan operasional pendidikan untuk jenjang PAUD, pendidikan anak usia dini, dan kesetaraan di masa kedaruratan COVID-19 dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan. Kategori penekanan alokasi terkait COVID-19 sebelumnya tidak ada, namun di masa kedaruratan COVID-19 sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2020 dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik dalam rangka pembelajaran belajar dari rumah.
Yang kedua dapat digunakan untuk pembelian cairan sabun, pembersih tangan, pembasmi kuman, disinfektan, masker, dan penunjang kebersihan dan kesehatan lain termasuk termogan. Pembayaran honor kalau sebelumnya dapat digunakan untuk memberi transport pendidik. Pada masa kedaruratan COVID-19 dapat digunakan untuk membiayai atau pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Yang kedua, tetap dapat digunakan untuk memberi transport pendidik. Persentase penggunaan dana, jika sebelumnya PAUD, kegiatan pembelajaran dan bermain minimal 50%, pendukung maksimal 35%, lainnya maksimal 15%. Kesetaraan kegiatan operasional pembelajaran minimal 55%, pendukung maksimal 35%, administrasi dan lainnya maksimal 10%. Di masa kedaruratan COVID-19, ketentuan besaran persentase per kategori penggunaan dilonggarkan menjadi tanpa batas. Yang perlu menjadi catatan adalah bagi satuan pendidikan, bantuan operasional RA sesuai dengan juknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Agenda yang pertama, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang kedua, perguruan tinggi, dan selanjutnya pesantren dan pendidikan keagamaan akan ditetapkan terpisah oleh Kementerian Agama. Pola pembelajaran pendidikan tinggi di tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, tahun akademik 2020-2021. Tahun akademik pendidikan tinggi tahun 2020-2021 tetap dimulai pada bulan Agustus 2020. Tahun akademik pendidikan tinggi keagamaan 2020-2021 pada bulan September 2020. Metode pembelajaran. Pembelajaran di perguruan tinggi pada masa zona pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori. Demikian juga untuk mata kuliah praktik, sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring. Dalam hal mata kuliah tidak dapat dilaksanakan secara daring, mata kuliah diletakkan di bagian akhir semester. Yang ketiga, aktivitas prioritas dengan protokol kesehatan. Pemimpin perguruan tinggi pada semua zona hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan Direktur Jenderal terkait untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring seperti penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kedua, tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik atau vokasi serupa. Terima kasih, semoga video ini dapat memberikan wawasan untuk satuan pendidikan dari jenjang pendidikan anak usia dini sederajat, SD, SMI sederajat, SMP MT sederajat, SMA, SMK, MA sederajat, serta perguruan tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.